Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan SMP Khadijah, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Khadijah, Bapak Ibu wali murid, dan segenap anak-anakku, siswa-siswi SMP Khadijah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam ngaji kitab Ta'limul Muta'allim secara online ini dalam kondisi yang baik. Kita aturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Langsung saja kita lanjutkan materi lanjutan dari yang lalu sebelum PTS PAT. Sekarang kita akan belajar lanjutan dari materi yang lalu. Untuk itu, marilah kita awali ngaji kitab Ta'limul Muta'allim pada kesempatan kali ini dengan tawassul bil Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bersama senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua, baik dalam kegiatan belajar kita, kegiatan kita menuntut ilmu, maupun nantinya di masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya. La hadrana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna hadrati ruhi ma'asimu. Sahih bihadzal kitab syamil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kita buka kitab Ta'limul Muta'allim kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 49. Kita lanjut materi yang lalu sampai pada syair karya Imam Syafi'i yang disenandungkan oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syairazi sampai pada bait yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu aishil ahmaqi lakinna man ruziqal hija hurimal ghina diddani yaftariqani ayyatafarruqin. Wa minad dalili, lan iku setengah saking dalil atau perkara kang nuduhaken alal qadha'i ing atase qadha'i Gusti Allah, ketentuane Gusti Allah, wa hukmihi lan hukume Gusti Allah.
Bu'sul labibi utawi soroe rekosone wong sing pinter, wati bu'aisyil ahmaqi lan baguse penguripane wong sing bodoh utawa wong sing kumprung. Dalam bait ini Imam Syafi'i menjelaskan tentang di antara dalil atau hal yang menunjukkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hukumnya, sunnatullahnya, di antaranya adalah bu'sul labib wa tibu aisyil ahmaq. Orang yang pintar itu biasanya diuji oleh Allah dengan kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah. Jadi termasuk kalau kita menghendaki atau ingin belajar ilmu, kemudian alim, pinter dalam hal ilmu, maka kita tidak terlepas dari ujian yang namanya susah. Soro oleh belajar, susah ketika belajar, jadi tidak enak-enakan tapi susah. Termasuk di dalam hal finansial atau ekonomi. Watibu aisyil ahmaqi, dan kehidupan yang baik bagi orang yang bodoh. Ujian daripada orang yang bodoh adalah dia diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mereka dari golongan orang yang kaya, ya, tapi bodoh. Dari sifat bodoh itu akhirnya dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka dari itu ketika seorang thalibul ilmi mempunyai himma yang tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menuntut ilmu, maka harus siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa aisyin dhayyik. Ini dijelaskan di bait yang sebelumnya. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammim ru'un dhu himmatin yubla bi aisyin dhayyiki. Jadi makhluk Allah yang berhak untuk diberi ujian berupa kesusahan yaitu adalah orang yang memiliki himmah. Himmah itu semangat, cita-cita yang tinggi. Siap apa? Siap diuji berupa apa? Berupa bi'aisyin dhayyikin, kehidupan yang susah. Maka dalam prakteknya tidak sedikit para santri yang memiliki, ya, santri di pondok pesantren yang memiliki keinginan kuat dalam belajar ilmu agama, kemudian Allah menguji mereka, Allah menguji dia dan keluarga, terutama keluarganya, dengan kehidupan yang sulit. Bahkan sampai-sampai uang saku untuk mondok pun, ya, tertunda, atau bahkan ada tapi hanya sedikit. Saya pernah mendengar, ya, mauidhah dari Romo Yai Masbuhin Faqih, bagaimana beliau pada saat masih berada di pondok pesantren Langitan, ya, ketika beliau pulang ke rumahnya beliau di Suci, ya, kemudian ketika kembali ke pondok itu sama abahnya Romo Kiai Abdullah Faqih, beliau hanya
diberi uang saku, bukan uang saku, diberi saku, diberi bekal hanya berupa arloji. Sebuah arloji, kemudian di sana beliau nanti disuruh untuk jual dan dibuat untuk penghidupan sehari-hari di pondok pesantren Langitan pada saat itu. Betul-betul perjuangan beliau, ya, betul-betul perjuangan beliau dalam menuntut ilmu dan juga mengabdi di pondok pesantren Langitan. Sehingga akhirnya ya kita lihat, perlu kita ketahui bersama bahwa sekarang ini beliau memiliki pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Mambaus Sholihin yang ada di Suci, Manyar, Gresik. Begitu besar dan santrinya pun sudah banyak sekali. Wa minad dalili 'alal qadha'i wa hukmi bu'sul labibi wa tibu 'aishil ahmaq. Lakinna man ruziqal hija khurimal ghina ziddani yaftariqani ayyatafarrukin. Tapi orang yang diberi rizki berupa akal, artinya diberi kepandaian, intelijensinya baik, tinggi, khurimal ghina, maka orang yang sudah diberikan rizki berupa akal, ya, yang tinggi, kecerdasan, maka khurimal ghina, dia terhalang untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Biasanya ujiannya begitu. Ziddani yaftariqani ayyatafarrukin, antara akal dan juga kekayaan itu merupakan dua hal yang saling berlawanan, kontradiksi, ya, antara satu sama lain dan betul-betul berbeda. Jadi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Khadijah rahimakumullah, ketika kita, ya, diuji oleh Allah diuji dengan kondisi atau kemampuan orang tua yang, mohon maaf, misalnya pas-pasan atau bahkan kurang, maka kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Dan ingat, bisa jadi ujian itu memang karena kalian sebagai anak-anak dari orang tua kalian itu Allah takdirkan menjadi orang-orang yang pandai. Sehingga kamu harus memahami, menyadari akan hal itu, sehingga masa belajarmu, kesempatan belajarmu itu tidak sampai kalian sia-siakan. Tapi kamu manfaatkan masa belajarmu itu dengan semaksimal mungkin, sehingga hal itu bisa menjadikan dirimu menjadi orang yang ahli ilmu, menjadi orang yang pandai, sehingga nantinya ilmu yang kamu miliki itu bisa menjadikan keluargamu, kamu sendiri dan orang tua itu kehidupannya lebih baik lagi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, barokahnya ilmu. Ya. Jadi memang dua hal itu sesuatu yang berlawanan, ini menurutnya Imam Syafi'i, ya, antara kekayaan dengan akal atau kepandaian. Jadi di sini intinya merupakan sunnatullah bahwa ketika orang yang pandai maka diuji dengan kehidupan yang susah, yang sulit. Yang pertama, yang kedua adalah orang yang bodoh itu biasanya diuji dengan kemewahan, kehidupan yang serba enak, ya. Tapi orangnya adalah orang termasuk orang yang tidak pandai. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah bisa juga dimaknai dengan
untuk mendapatkan ya ilmu pengetahuan yang banyak sehingga menjadikan diri kita itu pandai, itu butuh yang namanya perjuangan. Susah-susah terlebih dahulu, baru senang-senang kemudian. Jadi tidak ada kehidupan yang baik itu kita dapatkan tanpa kita itu berusaha terlebih dahulu. Harus bersusah payah terlebih dahulu. Itu makna yang kedua. Kemudian wa unshitu li ghairihi dan Kiai Musannif Imam Az-Zarnuji atau Asy' Az-Zarnuji pernah dinyanyikan atau dilantunkan sebuah syair milik selain atau karya dari selain Imam Syafi'i. Tamannaita antum si faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Tamannaita, kamu berharap, kamu berangan-angan, kamu menginginkan ya. Antum si faqihan munadhiran, antum sia untuk menjadi faqihan, orang yang ahli ilmu fikih, alim dalam ilmu fikih, munadhiran, kang yang ahli dalam berpidato, ahli dalam berbicara, ahli dalam berdebat, bi ghairi ana'in, tanpa disertai dengan susah terlebih dahulu, wal jununu fununu, orang yang gila itu banyak macamnya. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin, walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin, dan tidaklah bekerja atau berusaha untuk mendapatkan harta benda itu tanpa disertai dengan masyaqqah, susah, sulit. Tahammuluha fal ilmu kaifa yakunu, maka bagaimana bisa mendapatkan ilmu kalau seandainya tidak mau susah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari syair ini kita bisa belajar bagaimana kita itu sangat menghargai sebuah perjuangan. Kita harus menghargai usaha yang kita lakukan. Jadi janganlah kita bermalas-malasan ketika kita menginginkan sesuatu. Tapi apa? Tapi kita harus melakukan usaha yang maksimal dalam meraih apa-apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang tinggi, ya, membuat cita-cita yang tinggi, tapi tanpa ada usaha dan pengorbanan. It is impossible. Tidaklah mungkin. Bahkan di sini tadi dikatakan wal jununu fununu. Orang gila itu macamnya banyak. Termasuk diantaranya kalau di sini melihat siakul kalamnya adalah termasuk juga orang gila ketika mengharapkan sesuatu yang besar tapi tanpa disertai dengan susah terlebih dahulu, tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya perjuangan, maka dikategorikan sebagai orang yang gila. Termasuk di dalamnya kalau menurut ini. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammuluha fal ilmu kaifa yakunu. Wong golek kekayaan, wong golek duit, ya,
itu harus bekerja terlebih dahulu. Tidak kok enak-enakan kemudian langsung dapat uang, tidak. Ya sebagaimana ilmu juga seperti itu. Kalau kita menghendaki ingin ilmu pengetahuan yang banyak, pengen jadi orang yang alim, pinter, ilmu pengetahuan, maka ya harus belajar. Dan belajar itu susah. Bukan kok senang-senang, tapi susah. Harus susah. Kalau orang pada masa belajarnya kemudian seneng-seneng, nah itu perlu dilihat, perlu dicurigai, perlu diwaspadai. Benar enggak cara belajarnya begitu? Ya, belajar kok enak-enakan, ya kan? Belajar kok enggak mau susah. Ya, kira-kira dapat enggak apa yang dipelajari? Nyantol enggak materinya? Kan gitu. Ya, mau belajar kok dengan kondisi yang enak tanpa ada perjuangan, tanpa harus susah-susah terlebih dahulu. Jadi itu materi ngaji ta'lim ilmu ta'lim pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama tadi senantiasa mendapatkan hidayah, taufik serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita diskusikan bersama tadi bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga menjadikan kita orang yang bersemangat dalam meraih cita-cita kita ya, dengan perjuangan yang maksimal dan usaha ikhtiar yang besar, sehingga insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu, terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.